Oke, selamat datang kembali di channel Binar English. Oke, kali ini di lesson 4 saya akan membahas perbedaan kata kerja dan bukan kata kerja. Secara umum, kenapa harus dibedakan? Karena kata kerja dan bukan kata kerja ada perbedaan signifikan dalam pola pembentukan kalimatnya. Oke, kita langsung aja. Akan kita bahas yang pertama, yaitu pengganti kata kerja atau to be. Di sini akan saya jelaskan secara umum dulu. Apa itu to be? To be itu adalah pengganti kata kerja. Dia dari kata be, berubah menjadi is, am, are, was, were, dan been. Ini digunakan untuk kata atau kalimat yang bukan kata kerja sebagai pengganti kata kerja. Di sini kalau bentuknya modal seperti can, bisa, must, harus, have to, harus juga, will, akan, may, boleh, going to, akan. Pola kalimatnya setelah modal ini harus diikuti be kalau di depannya bukan kata kerja. Bukan kata kerja apa aja di sini? Adjective, noun, adverb, atau kata kerja yang berbentuk ing. Oke, contoh, I can be happy, I must be happy, I have to be happy. Jadi setelah modal ini, setelah can itu harus ditambahkan be. Kenapa? Karena happy itu kata sifat, di depannya bukan kata kerja. Oke, kita lanjut yang kedua, yang nomor 2, is, am, are. Ya, to be ini berubah menjadi is, am, are ketika dalam daily activities atau kegiatan sehari-hari atau hukum alam ya. Contohnya di sini, I am happy, she is a good girl, he is at home, they are singing, we are busy, it is yours. Ini kejadiannya present time. Jadi kalau present time atau kondisi saat ini atau bentuknya continue atau daily activities itu menggunakan is, am, are dalam pola kalimatnya. Ini digunakan untuk yang bukan kata kerja. Kemudian yang nomor 3 atau number 3, was, were, ya kan? Was, were ini digunakan untuk apa? Was, were ini sama seperti SMR, cuman beda waktunya. Ini digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Contoh, I was happy yesterday. She was a good girl. They were singing. We were busy. It was yours. Dan seterusnya. Ini digunakan, saya balik lagi, ini digunakan kejadiannya di masa lampau. Kemudian yang nomor 4, number 4 itu been. Kan perubahannya menjadi been. Ini digunakan untuk participle ya. Jadi kata kerja ketiga. Kan? Tapi tetap setelahnya itu bukan kata kerja. I have been very happy. She has been a good girl. He has been at home. They have been singing. We have been very busy. It has been yours. Oke. Nanti akan saya bahas detail tentang perubahannya per waktu atau per jenis tenses. Tapi kali ini yang akan saya bahas penuh yaitu kata kerja dan bukan kata kerja di simple present atau daily activities, kegiatan sehari-hari atau kejadian baku. Oke, kita lanjut aja ke yang bukan kata kerja di simple present. Di sini non-verb bukan kata kerja. Kita langsung contohnya. Kalau bentuknya biasa atau positif, kita langsung contoh aja. I am happy. She is a good girl. He is at home.
They are fine. We are busy. It is yours. Oke, itu pola kalimatnya sangat sederhana. Kalau bentuk tidaknya seperti apa? I am not happy. She is not a good girl. He is not at home. Jadi tinggal menambahkan kata not setelah to be tadi, setelah is MR tadi. Kemudian untuk pertanyaan simple question ya, yang jawabannya iya atau tidak. Ini tinggal memindahkan to be-nya tadi atau kata kerja bantunya tadi di depan. Am I happy? Is she a good girl? Is he at home? Are they fine? Are we busy? Is it yours? Dan seterusnya. Oke, jawabannya gimana? Oke, kalau untuk pertanyaan yes I am, no I am not. Kalau she jawabannya yes she is, atau no she is not. Kalau they, yes they are, no they are not, atau no they aren't, no she isn't. Oke. Nah, di sini ada keterangan yang biasa digunakan, keterangan waktu yang biasa digunakan. Contohnya always selalu, usually biasanya, every setiap, often sering, seldom jarang. Ini dalam daily activities biasanya ditambahkan ini. Contohnya, saya selalu bahagia. I am always happy. Oke. Atau contoh yang lain, dia selalu di rumah setiap hari Minggu. He is always at home every Sunday. Jadi kata always atau kata usually ini diletakkan setelah to be. Contoh yang lain, we are usually busy on Monday. We are usually busy on Monday. Kita biasanya sibuk pada hari Minggu. Dan seterusnya. Itu pola pembentukan kalimatnya. Oke, terus bagaimana kalau pertanyaan how are you? Apa kabarmu? Atau bagaimana kabarmu? Jawabannya I am happy, I am good, I am fine. Oke. Terus kalau menanya di mana dia? Where is she? Dan seterusnya. Itu yang bukan kata kerja. Nanti saya akan kasih tips bagaimana menghafal atau memorize itu kan, memorize pola-pola kalimat dalam bahasa Inggris untuk mempermudah. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu verb atau kata kerja. Oke, dalam kata kerja ini ada yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan yang kata kerja dengan yang bukan kata kerja. Coba kita lihat yang kata kerja. Dalam kata kerja, pola kalimatnya langsung dalam bentuk positive sentence ya, dalam kalimat positif. Contoh di sini yang she, he, it, atau satu orang, Andi di sini contohnya sings. Lihat ya, ada s-nya, sings. Jadi harus tambahkan s untuk orang ketiga tunggal ya. Terus Ayu Dewi sing, nggak usah pakai s. Ya harus. Jadi kalau she, he, it, kata kerjanya ditambahkan s. Jadi sings ini kata kerja. Ya, setelah subjek langsung ke kata kerja. Untuk she, it atau orang ketiga tunggal, tambahkan s setelah kata kerjanya. She sings a pop song on the stage. He sings a pop song on the stage. It sings a pop song on the stage. Andy sings a pop song on the stage. Kita bedakan yang bawah. I sing a pop song on the stage. You sing a pop song on the stage. They sings a pop song on the stage. We sing a pop song on the stage. Jadi kalimatnya langsung ya, dari subjek ke kata kerja asli ya, ke predikat. Kita lihat yang negatif ya, negatif sentence atau kalimat negatifnya. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau pola negatif ditambahkan auxiliary verb, sama nih, pembantu kata kerja. Pembantu kata kerja untuk membentuk kalimat negatif. Ini beda kalau dengan bahasa Indonesia. Manusia cukup tambahkan tidak, tapi dalam bahasa Inggris berbeda. Di sini ada kata kerja bantu atau auxiliary verb yang disebut do dan does. Oke, contoh yang she, he, it atau Andi itu menggunakan does. Kalau Ayu Dewi menggunakan do. Setelah itu diikuti not atau disingkat doesn't atau disingkat
Yang do disingkat don't. Contoh, she doesn't sing a pop song on the stage. He doesn't sing a pop song on the stage. Oke, singnya tidak perlu ditambahkan s lagi dalam kalimat negatif. Seperti biasa, sing hanya menggunakan kata kerja pertama. I do not sing a pop song on the stage. Atau I don't sing a pop song on the stage. They do not sing a pop song on the stage, dan seterusnya. Terus kalimat pertanyaan seperti apa? Interrogative sentence. Oke, ini tinggal memutar aja, tinggal dibalik aja. Do dan does-nya ditaruh di depan sebelum subjek. Terus kata kerjanya kembali ke kata kerja ke satu, tidak perlu ditambahkan s lagi. Yang ditambahkan s hanya di kalimat positif, itu pun hanya she, he, it, atau disebut orang ketiga tunggal. Contoh, does she sings a pop song on the stage? Does Andy sings a pop song on the stage? Atau yang pakai do I sing a pop song on the stage? Do you sing a pop song on the stage? Do they sing a pop song on the stage? Dan seterusnya. Terus jawabannya gimana? Kalau jawabannya iya, tinggal yes I do. Atau kalau he, yes he does. Kalau enggak, no I don't. Atau no he doesn't. Tergantung subjeknya ya. Liatin polanya seperti. Oke, itu yang kata kerja. Kita akan lanjut, ini masih soal kata kerja juga, tapi dalam bentuk question word atau pertanyaan komplit ya. Saya akan kasih kosakatanya dulu ya. Question word itu jadi ada what, who, whom, when, where, whose, which, what time, what day, what month, how old, how long, how far, dan seterusnya. What itu apa, who siapa, whom siapa. Whom ini formal ya kalau untuk menanyakan objek, sama siapa juga. When kapan, where di mana, whose milik siapa, which yang mana, what time jam berapa, what day hari apa, what month bulan apa, how bagaimana, how old berapa usia, how long berapa lama, how far berapa jauh. Masih banyak lagi, ada how many, how much. Nanti bisa dicari pelan-pelan. Oke, lihat pola pembentukannya. Siapa yang bernyanyi lagu pop? Who sings a pop song on the stage? Kalau yang ditanyakan orangnya atau subjeknya, dari who langsung ke kata kerja, dan kata kerjanya harus ditambahkan s. Who sings a pop song on the stage? Atau yang sering familiar ya di telinga kita, who wants to be millionaire? Oke. Atau di sini who sings a pop song on the stage? Terus kalau yang ditanyakan lagunya atau apa gitu kan, lagunya apa yang dia nyanyikan, what does she sing on the stage? Apa yang dia nyanyikan di atas lagu, what does ya. Kalau yang ditanyakan selain subjek, itu harus menambahkan auxiliary lagi sebelumnya. What does, what do, what does she, what do you. Tapi kalau yang who yang atas tadi langsung kata kerja, siapa yang bernyanyi. Nah, kalau ini apa yang kamu nyanyikan, apa yang dia nyanyikan, dan seterusnya. Itu untuk question word. Oke, itu polanya bisa dipelajari pelan-pelan. Oke, materinya itu nanti saya akan kasih tips tentang mempermudah pola percakapan, mempermudah menghafalnya. Dan nanti di berikutnya saya akan kasih latihan-latihan dari materi ini untuk memperlancarnya. Nanti pembentukan kalimat atau penerjemahannya seperti apa, atau dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya seperti apa. Saya akan kasih latihan-latihan di video berikutnya. Oke, saya pikir itu untuk perbedaan kata kerja dan bukan kata kerja dalam simple present. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tapi kalian juga boleh komen, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Goodbye and good luck.